Teman-teman sekalian, teman media sekalian, hari ini kami dari Kementerian Koperasi, Pak Wamen, Pak Ses, dan Diputik Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Kel Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu. Tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana? Kita akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Izin selain boleh Pak? Nanti dulu, satu lagi. Pak, untuk modal awal katanya 3 miliar itu apakah benar untuk program koperasi? Jadi itu plafon. Nanti semuanya akan dijustifikasi, di assessment oleh lembaga perbankan. Gitu. Karena kan tidak tentu semua desa perlu sebesar itu, tapi plafon ya. Ada, nanti kita lihat. Itu bentuknya pinjaman loh, bukan dana cuma-cuma gitu. Sehingga nanti asesmennya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan bisnis dan resiko gitu. Kita berharap program ini bisa dikawal oleh semuanya. Teman-teman media juga nanti ada tadi Pak dari teman-teman dari Bapak-bapak KPK sudah sampaikan tentang monitoring pengaduan masyarakat manakala ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan. Ya. Dari Pak sendiri berarti mempersilakan KPK untuk menindak siapapun oknumnya nanti akan melakukan. Iya. Ya kita berharap ini kan gini loh, kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kunci kesuksesan program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah 3. 1 orangnya, 2 organisasinya, kelembagaannya, 3 sistemnya. Kalau dalam bahasa Inggris, people, organization, and system. 3 itu kuat, saya yakin program ini akan bisa memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya di desa, dan juga kemajuan ekonomi nasional. Begitu ya. Nilai anggarannya berapa Pak? Apa? Nah ini kan tadi sudah dihitung, kemarin itu antara sekitar kalau 3 miliar kan berarti sekitar 240 triliun. Begitu. Dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan. Termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik. Gitu ya. Pak, selain Pak. Nanti aja. Pak, terkait Bapak Nanti yang disebut dalam dakwaan gimana Pak tanggapannya Pak? Gimana Pak? Komentarnya Pak? Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak soal manuver BG dan PDIP seperti apa Pak? Kalau kembali diperiksa Baris Krim siapa? Pak soal manuver BG dan PDIP seperti apa Pak terkait tudingan judul ini Pak? Pak, nama Bapak disebut sebagai masuk daftar seperti apa tanggapannya? Pak ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu Pak. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya. Oh, itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Ya. Pak benar Pak di manuver BG dan PDIP Pak?
Berarti siap ya Pak kalau di sama Baris Krim ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.